Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidana Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita berikan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran yang dijadikan sebagai pegangan bagi manusia. Manusia berpegang kepada kebenaran, karena segala sesuatu itu datang dari kebenaran. Kebenaran itu seimbang, tegak lurus. Di dalam kebenaran itu terjadi pemeliharaan, pembentukan, pembangunan jiwa raga. Orang-orang yang seimbang jiwa raganya, orang-orang yang bersih, tegak lurus, kondisi jiwa raganya yang seperti itu, itulah yang mendorong pertumbuhan manusia. Jadi awal pertumbuhan itu dimulai dari keseimbangan. Bukan dimulai dari kecondongan atau berat sebelah. Tata letak diri yang tepat. Contohnya saja zat tunggal. Zat tunggal itu tata letak dirinya tepat, seimbang, tegak lurus. Keseimbangan itu yang mendorong pertumbuhan zat tunggal menjadi sebesar bumi, seluas langit dan bumi. Keseimbangan itu yang mendorong. Tetapi seperti manusia, kalau manusia condong berlebih-lebihan melewati batas, itu namanya condong. Itu tidak mendorong pertumbuhan, bukan yang awal. Seperti pohon itu batangnya kan tegak lurus. Berawal dari batang pohon. Dari batangnya tumbuh cabangnya, tumbuh ranting, kan seperti itu. Jadi segala sesuatu itu berawal dimulai dari keseimbangan. Itulah yang dikatakan kebenaran. Itu. Kalau condong tidak seimbang, melewati batas, berlebih-lebihan, itu
itu merusak diri, bersifat merusak. Itu bukan awal kehidupan. Bukan dimulainya segala sesuatu dari sana. Segala sesuatu dimulai dari keseimbangan. Tidak bisa dimulai dari kecenderungan. Atau orang yang condong berlebihan melewati batas, ya, itu membebani jiwa raganya, memberatkan ke badan. Itu bisa merusak, memecah belah jiwa raga. Hancur. Bukan menghidupkan. Tidak menghidupkan, tidak mengangkat. Sehingga dikatakan itu bukan awal kehidupan. Ini. Jadi segala sesuatu dimulai dari keseimbangan. Sehingga Al-Quran mengatakan kami ciptakan langit dan bumi dengan keseimbangan. Maka peliharalah keseimbangan itu. Itu. Ya, karena kehidupan ditegakkan dengan keseimbangan itu. Kalau tidak jatuh dah. Kalau tidak seimbang tentu jatuh. Ya, memberatkan, merusak. Nah, tidak hidup. Ya, kalau seimbang, baru kehidupan itu tegak, terbangun. Ya, itu hukum-hukumnya seperti itu. Ya, hukum-hukumnya seperti itu. Itu. Ya. Nah, jadi semuanya itu berawal dari kebenaran. Yang dikatakan kebenaran itu keseimbangan itu. Ya, manusia dahulunya jiwa raganya seimbang, normal. Tidak berat sebelah. Ya, sehingga jiwa raganya terpelihara. Selamat. Ya, selamat ya. Tetapi setelah manusia turun ke bumi, ya, manusia condong berlebih-lebihan, melewati batas. Ya, sifat yang seperti itu merusak dirinya. Perbuatan yang berlebihan itu merusak diri, memecah belah, sehingga jiwa raganya tidak selamat. Di situ datang kerusakan, datang kehancuran. Itu neraka. Itu. Ya. Jadi kalau kita beramal, ya, amal ibadah itu harus menjaga keseimbangan jiwa raga. Tetapi kalau amalan yang kita kerjakan itu berlebih-lebihan, melewati batas, itu tidak menjaga keseimbangan jiwa raga. Itu bersifat meruntuhkan diri, merusak diri, memecah belah diri. Itu hukum suaikibat. Jatuh jiwa raga kita kalau kita berlebih-lebihan. Tidak hidup, tidak tegak. Kan nampak. Tubuh ini kan tanah, ini zat. Katakanlah tubuh kita normal. Suhu tubuh normal. Itu. Ya. Kalau suhu tubuh kita kurangi, bagaimana? Suhu tubuh kita kurangi. Tentu badan itu jatuh. Tidak hidup, dia tidak tegak. Begitu pula suhu tubuh kita tingkatkan. Itu melemahkan, itu melumpuhkan. Jatuh juga itu. Itu yang terjadi pada diri manusia.
kebanyakan umat Islam dia mencari, mengejar pahala. Kebanyakan mengejar pahala, ya, ibadah yang dia kerjakan untuk mengejar pahala, mendapatkan pahala yang banyak. Tetapi tidak memikirkan akibatnya ke tubuh, jiwa raga. Ya. Tidak memikirkan akibat itu. Nah, itu keempat. Tubuh kita tanah. Kalau kita bergerak, gerakan itu menimbulkan reaksi di badannya. Menimbulkan gejolak. Reaksi yang terjadi di badan, kalau kita bergerak, gerakan itu menciptakan reaksi di badan. Reaksi itu, gejolak itu, ya, bisa meningkatkan kekuatan kita atau bisa menjatuhkan, ya, diri kita. Nah, itu tergantung gerakan. Nah, kalau gerakan kita berlebihan, tentu reaksinya itu tinggi. Reaksi yang tumbuh di badan itu tinggi. Itu bisa melemahkan badan kita. Nah, ya. Tetapi kalau gerakan kita itu normal, ya, tidak berlebihan, reaksi yang tumbuh di badan kita tentu tidak melumpuhkan kita, ya, tidak melemahkan. Itu yang dipikirkan itu, akibat itu. Ibadah itu kan bergerak. Nah, jadi itu hukum sebab akibatnya. Ya. Tubuh manusia menerima akibat dari perbuatan dirinya sendiri. Nah, ya. Manusia menerima risiko dari perbuatannya masing-masing. Nah, keempat. Ya, proses hukum sebab akibat itulah yang terjadi. Nah, jadi kembalilah kepada fitrah alam, artinya kembali kepada keseimbangan. Ya, pelihara keseimbangan jiwa raga. Jangan dicondongkan, jangan berlebihan. Ya. Karena itu membebani diri, itu merusak diri. Nah, itu. Ya. Jadi itu hukum-hukumnya. Nah, kenapa ada? Nah, sementara umat Islam dia berlebih-lebihan, tidak memikirkan akibat. Akibat yang akan datang kepada dirinya. Nah, jadi ibadah itu dengan perhitungan. Ibadah itu dengan ilmu, dengan perhitungan, dengan ukuran. Ya. Al-Quran mengatakan di hari akhirat segala sesuatu dijelaskan dengan pengetahuan, dengan ilmu, nah, dengan bukti-bukti yang kuat itu dijelaskan itu. Kenapa? Nah, itu, ya. Kalau kita sholat, apa akibat dari sholat? Ya. Sholat khusyuk, apa akibatnya? Itu dijelaskan di hari akhirat. Kalau sholat kita tidak khusyuk, apa akibatnya? Ya. Kalau sholat kita kurang, sholat berlebihan, nah, dijelaskan itu. Ya. Nah, diterangkan. Ya.
Sehingga Al-Quran mengatakan, kerjakanlah apa-apa yang engkau ketahui. Jangan engkau mengerjakan sesuatu yang tidak diketahui. Kenapa? Ya, karena nanti diminta pertanggungjawaban. Ya, telinga kita, mata kita, ya, nah, itu diminta pertanggungjawaban. Nah, itu, ya. Jadi beribadah dengan ilmu, ya, dengan dasar hukum yang kuat. Nah itu, jadi ya, jangan engkau mengerjakan sesuatu tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Ya, karena ya nanti kita ditanya, nah, mata kita, telinga kita. Ya, contohnya saja ya, contohnya saja seperti orang tua memberikan nasihat, tapi tidak kita dengar. Nah, apa akibatnya? Terjadi kerusakan pada diri kita. Nah, di situ. Ya, begitulah ibadah. Nah, ya, kita tidak mempelajari, tidak berpikir. Nah, itu Al-Quran mengatakan hanya orang-orang yang berakal sehat yang bisa menerima peringatan, pelajaran itu. Orang-orang yang mau berpikir. Nah, tapi kalau kita menduga-duga dalam beribadah itu tidak berpikir itu. Ya, diduga, ya, kalau ditambah ibadahnya dapat ini, dapat itu kan tidak berpikir itu. Benar. Menduga-duga. Nah itu, ya, kita beriman kepada hawa nafsu, keyakinan kita sendiri. Nah, ya, itu deh. Kalau kita tambah ukuran sholat kita, nah kita yakin Tuhan akan memberikan surga yang besar. Nah. Ya, nah itu bertuhan kan kepada keyakinan. Ukuran yang ditambah-tambah itu yang diyakini. Padahal ukuran sudah ditetapkan. Ukuran ibadah sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Tetapi ukuran yang sudah ditetapkan itu tidak diimani oleh umat Islam, tidak dipakai. Kebanyakan umat Islam menambah-nambah ukuran ibadah. Nah, ukuran ibadah yang dia tambah-tambah itu yang dia yakini, yang dia pegang, yang dia jadikan Tuhan. Itu yang menyelamatkan. Nah, itu katanya dah. Itu bertuhankan kepada keyakinan, nafsu. Nah, itu. Jadi itu kesalahan besar. Ya. Nah, itu deh. Nah, tentu di hari akhirat ditanya. Di hari akhirat itu ditanya. Semuanya itu kan ada akibatnya. Seperti makan satu piring itu memberikan kekuatan ke badan. Kalau makan sesuap nasi, tenaga tidak tumbuh. Itu ditanya, kenapa makan sesuap nasi? Nah, ukuran sesuap nasi tidak mampu meningkatkan kekuatan tenaga. Ditanya itu. Nah, kalau makan kita 4 piring, itu menyakitkan perut, merusak saraf-saraf. Itu ditanya, kenapa makan 4 piring? Itu sebabnya terjadi kerusakan di badan. Nah, jadi ukuran yang ditetapkan itu berapa? Tentu ukuran yang menyehatkan. Ukuran yang memelihara diri. Nah, itu. Ya, ukuran itulah yang ditetapkan. Ya. Nah, jadi apabila ibadah kita berlebih-lebihan,
itu merusak ke badan, jiwa raga. Secara kasat mata, ya, itu tidak terlihat. Ibadah yang berlebih-lebihan secara kasat mata tidak terlihat akibatnya ke badan. Nah, itu. Ya, merusak ke badan. Ibadah yang berlebihan itu merusak ke badan. Secara kasat mata tidak terlihat, tetapi kalau kita kaji lebih dalam, itu terlihat itu kerusakan itu. Nah, kita tidak mengetahui. Nah, dikaji ulang itu, diperiksa. Jadi orang-orang yang berakal yang mau memikirkan ini. Nah, itu semuanya kan diukur, ditimbang. Semuanya dijelaskan dengan ilmu, dengan pengetahuan. Nah, itu dia. Kan nampak ada. Ya, seperti sabar. Ya, apabila kesabaran kita ya terlalu berlebihan, ya, apa akibatnya? Ya, kesabaran kita terlalu berlebihan, tentu kewaspadaan kita itu menjadi berkurang, jadi hilang. Ya, nah, di situ datang bahaya. Ya. Di situ datang bahaya. Itu berakibat. Nah, itu. Ya, nah, kan nampak kita penyayang. Sayang kita berlebihan. Apa akibatnya? Kita tidak pandai marah. Nah, kalau kita tidak pandai marah, tentu tidak bisa mengendalikan. Tidak bisa menguasai. Nah, jalan hidup itu menjadi tidak terarah. Nah, itu ada akibatnya itu. Nah, jadi itu yang dihitung. Nah, banyak yang dihitung, banyak yang harus dipikirkan. Ya. Banyak yang harus diperiksa. Ya. Jadi orang-orang Islam, umat Islam harus kembali berpikir. Berpikir dengan ilmu. Ya, bukan menduga-duga, bukan ikut-ikutan. Al-Quran mengatakan sesungguhnya manusia ikut-ikutan. Kebanyakan manusia ikut-ikutan. Dan sesungguhnya manusia tidak mengetahui. Nah, itu. Ya, itu sebabnya saya pertanyakan hadis-hadis itu. Apakah hadis-hadis itu sudah dibangun dengan sebuah perhitungan? Dengan ilmu, dengan ukuran yang tepat. Ya. Nah, jadi manusia, umat Islam, dia tidak memperhatikan hadis itu. Ya, ukuran-ukuran yang diberikan, tata cara, aturan, ukuran yang diberikan oleh hadis itu. Nah, apakah mampu memelihara manusia, menjaga keseimbangan manusia atau tidak? Nah, itu tidak dihitung itu. Jadi banyak kesalahan di situ. Nah, kalau saya yang turun mengaji, tentu saya pertanyakan itu. Nah, bukan hadis itu saja yang saya pertanyakan, Muhammad Rasulullah juga saya pertanyakan itu. Ya. Wahai Muhammad Rasulullah, bagaimana cara engkau berhitung? Nah, bagaimana cara engkau membuat sebuah ukuran dalam ibadah? Nah itu. Kalau ukuran-ukuran ibadah itu berlebihan, apa akibatnya wahai Rasulullah? Nah, ibadah ditambah-tambah, apa akibatnya ke badan, jiwa raga? Apakah tidak dipikirkan akibatnya itu? Itu ditanya itu. Al-Quran mengatakan manusia di hari akhirat ditanya.
Begitu pula Nabi dan Rasul juga ditanya di hari akhirat ini. Atau ya, kenapa ditanya ini? Ya, jadi ajaran yang dibangun oleh Rasulullah, ya, ajaran yang dibangun oleh Rasulullah, ukuran-ukuran ibadahnya, tata caranya, tata letaknya, aturan-aturannya. Apakah itu sudah memelihara keseimbangan jiwa raga manusia? Itu. Apakah itu menyelamatkan diri manusia? Itu dipertanyakan dari kita. Sementara kita umat Islam ikut-ikutan tidak mau berpikir. Kita hanya mengikuti seperti robot. Patuh seperti robot saja, tidak mau berpikir. Jadi di hari akhirat semuanya dijelaskan dengan ilmu, dengan perhitungan, dengan pengetahuan dijelaskan itu. Ya, hukum sesuai akibat itu. Nah, sehingga kebenaran sebenar-benarnya, kebenaran terlihat di hari akhirat. Jalan sebenar-benarnya jalan itu ada di hari akhirat. Sementara Muhammad Rasulullah membangun jalan sebelum datangnya hari akhirat. Itu dia. Jadi apabila Muhammad Rasulullah membangun jalan sebelum datangnya hari akhirat, itu tandanya jalan yang dibangun oleh Rasulullah itu bukan yang sebenar-benarnya jalan. Belum. Jalan yang sebenar-benarnya jalan ada di hari akhirat. Jalan yang ada di hari akhirat itulah jalan yang dipakai oleh manusia untuk membangun jiwa raganya, membentuk dirinya, menyelamatkannya, membawanya ke surga. Jalan yang dibangun di hari akhirat itu di zaman akhir. Jadi, sehingga saya mengatakan ajaran Rasulullah di hari akhirat, di zaman akhir, itu menghilang, tidak terpakai. Ya, tidak berfungsi. Karena ukuran-ukuran di dalam ajaran yang dibangun oleh Rasulullah, ukurannya itu dipertanyakan. Ya, banyak kesalahan di dalam ukuran itu. Nah, sedangkan jalan sebenar-benarnya jalan ada di hari akhirat. Jalan itu dibangun dengan ukuran yang tepat, ibadah yang tepat, perhitungan yang tepat untuk membawa manusia ke surga. Itu dia. Jadi kalau saya turun, manusia harus memilih. Itu akibatnya itu. Itu. Ya. Itu deh. Jadi saya membawa ukuran yang tepat, perhitungan yang tepat. Manusia harus memilih. Memilih saya atau Rasulullah, seperti itu ujung-ujungnya. Kalau manusia memilih saya, maka dia harus melepaskan Rasulullah. Hukum-hukumnya seperti itu. Ini adalah zaman akhir. Ini adalah hari akhirat. Nah itu. Hari akhirat dimasuki tanpa pemberitahuan. Kita masuk ke dalam kehidupan akhirat tanpa pemberitahuan. Tahu-tahunya kita sudah berada di dalam kehidupan akhirat. Inilah hari akhirat itu. Hari perhitungan. Saya ini namanya kan berhitung. Hari perhitungan. Atau perhitungan inilah yang dipakai untuk menyelesaikan urusan manusia. Urusan
urusan manusia tidak diselesaikan dengan ajaran yang dibangun oleh Rasulullah. Tidak. Itu. Ya. Jadi ajaran Rasulullah itu benar untuk zamannya, untuk masanya. Ajaran yang dibangun oleh Muhammad Rasulullah itu tidak salah. Nah, pada zamannya, pada masanya itu benar. Tetapi kalau hari akhir sudah masuk, apabila zaman akhir sudah masuk, maka ajaran Rasulullah itu tidak bisa lagi dipakai. Nah, hukum-hukumnya seperti itu. Jadi ajaran sebenar-benarnya ajaran, agama sebenar-benarnya agama, jalan sebenar-benarnya jalan, itu ada di hari akhirat atau di zaman akhir. Siapa yang membangun jalan itu? Itu bukan Rasulullah yang membangun. Nah itu jalan saya itu. Kalau saya turun, ajaran Islam berubah di tangan saya. Ukuran-ukuran ibadah berubah di tangan saya. Nah itu, perubahan itu berdasarkan hukum ilmu. Dirubah dengan ilmu. Nah, dengan perhitungan. Nah, itulah yang dipakai di hari kiamat. Nah, itu. Nah, sehingga Al-Quran mengatakan apabila bulan cahayanya sudah hilang, itu cahaya Muhammad Rasulullah itu. Nah, kemudian dikatakan pula apabila malam sudah berlalu maka terbitlah matahari, ya, terang benderang. Itu saya itu. Nah, terang benderang dengan ilmu, dengan perhitungan. Dengan itu segala sesuatu menjadi terang. Tapi kalau kita menduga-duga itu gelap aja. Nah, itu akan nampak ya. Nah, jadi itu perhitungan. Ya, jadi itu perhitungan. Segala sesuatu diperhitungkan semuanya. Nah, mungkin kaji ini menimbulkan perkara. Nah, apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan itu menimbulkan perkara besar, berita besar, pertanyaan. Tapi itulah yang akan terjadi. Itu selama ini kita bermain-main, tidak berpikir, tidak berhitung. Apabila hari perhitungan sudah datang, maka inilah akibatnya. Tumbuh persoalan baru. Jadi manusia memulai kehidupannya. Kehidupan baru di hari akhirat. Kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan ada di hari akhirat. Atau di zaman akhir. Kehidupan yang sangat berat. Kenapa berat? Karena ibadah itu diselesaikan dengan perhitungan, dengan ilmu, dengan ukuran yang tepat. Untuk menjalankan itu berat, susah. Di situ beratnya di situ. Itu membebani. Tetapi kalau kita beribadah dengan santai, itu ringan, itu mudah. Beribadah dengan santai. Nah, tidak berhitung. Nah, itu. Ya, ukurannya sembarangan, itu santai, ringan itu. Tapi kalau kita dituntut untuk beribadah dengan ilmu, dengan perhitungan, dengan ukuran yang tepat, itu berat, itu menjalankan itu. Kehidupan sangat berat di akhir zaman, di hari akhirat. Nah, ada. Kan nampak ada. Jadi peristiwa inilah yang terjadi di hari akhirat. Dengan pelajaran ini, dengan keterangan saya ini,
keimanan manusia ada yang bertambah. Ya, itu dengan pelajaran saya ini mungkin ada orang yang menolak, menentang. Jadi kafir dia. Dengan pelajaran saya ini, keterangan saya ini, mungkin ada orang yang pusing, kepalanya memikirkan. Ya, seperti orang mabuk, seperti orang gila dia memikirkan kaji ini. Karena tidak sanggup. Ya, memikirkannya. Itulah peristiwa akhirat. Nah, itu dia. Kan nampak. Itu hukum-hukumnya seperti itu. Apalagi hari keputusan itu sudah semakin dekat. Nah, kita harus mengejar waktu untuk menyelesaikan urusan diri kita masing-masing. Harus mengejar waktu. Nah, itu bagi orang-orang yang jiwa raganya lebih dari separuh, sempurna kebajikan itu lebih dari separuh, ya, maka jalan bagi dia itu lebih ringan, lebih mudah dalam menyelesaikan urusan, tidak berat. Nah, itu, ya, nah, kebajikannya banyak, kotornya sedikit. Itu jalannya lebih ringan, lebih mudah di hari akhirat. Ya. Dalam menyelesaikan urusan dirinya. Tetapi kalau jiwa raga kita kotornya banyak, bersihnya sedikit, itu di hari akhirat itu jalannya berat, susah. Nah, itu ya berat baginya. Bagaimana caranya dia menyelesaikan urusan dirinya? Ya, kotornya banyak. Ya, bersihnya sedikit. Itu menyulitkan bagi dirinya untuk menyelesaikan urusan di hari akhirat, itu memberatkan ancamannya mereka. Itu dikaji, Pak. Jadi Al-Quran kami turunkan petunjuk bagi manusia. Al-Quran diturunkan dengan ilmu, dengan perhitungan. Hanya orang-orang yang berakal sehat yang mau memikirkan. Ada. Tetapi kebanyakan manusia tidak berpikir, dia ikut-ikutan. Tidak mempelajari, tidak memahami. Ikut-ikutan. Itu. Ya, kebanyakan umat Islam dia ikut-ikutan dalam beramal. Tetapi tidak memikirkan. Tidak mempelajari, tidak memahami hukum sebab akibat ini. Itu tubuh manusia tanah. Tanah itu menerima akibat. Bergerak kita, gerakan itu memanaskan tubuh. Memanaskan tubuh. Ya, macam-macam. Bergerak kita, gerakan itu mengangkat tubuh. Kalau salah kita dalam bergerak, gerakan yang salah yang tidak teratur, gerakan itu memecah belah tubuh, meruntuhkan tubuh. Itu ada akibatnya. Tuh. Ya, jadi gerakan-gerakan ibadah, ukuran-ukuran ibadah itu diperhitungkan. Ya, dikaji. Apakah itu menyelamatkan diri kita atau merusak? Nah, itu. Ya. Itu dia. Begitu pula bagi orang-orang yang berilmu. Ya, orang-orang yang katanya sudah memiliki pengetahuan. Ya, seperti ya guru, ustaz, ya, ahli-ahli agama itu seharusnya berpikir ulang kembali. Nah, itu dikaji ulang kembali. Ya, para guru, para ustadz, ya, para pakar ahli agama, ya, mereka itu kebanyakan pengetahuan mereka diambil dari hadis, dari kitab-kitab, dari semua itu.
Apakah sudah dipikirkan apa yang dipelajari itu? Apakah sudah sempurna perhitungannya? Apa yang diambil dari hadis, apa yang diambil dari kitab-kitab? Ya, apakah sudah sempurna perhitungannya? Yang kita ambil itu, ilmu kita ambil itu. Nah, kebanyakan kita ikut-ikutan. Apa yang dikatakan orang itu pula yang kita ikuti. Nah, ya, kenapa? Apa yang dikatakan hadis itu pula yang kita jalankan. Seharusnya kita berpikir. Pikirkan dulu. Periksa dulu. Kaji. Baru diamalkan. Nah, itu. Ya. Karena perintah Al-Quran itu umum. Ya. Perintah Al-Quran umum. Apabila dijalankan oleh manusia, ya, itu perintah itu dijalankan dengan ukuran yang berbeda-beda, tidak sama. Nah, Al-Quran mengatakan, ya, manusia beribadah mengikuti pembawaannya masing-masing. Itu kan tidak sama itu. Berdasarkan pembawaan masing-masing. Contohnya perintah sholat. Perintah sholat itu kan untuk seluruh manusia sama. Itu perintah umum. Tetapi kalau dijalankan oleh manusia itu, nah, maka cara membawakan sholat itu berbeda-beda. Mengikuti kondisi keadaan dirinya. Nah, itu berbeda-beda. Apakah itu kecepatan dalam bergerak? Nah, apakah cara dia membawakan tubuhnya, ya, ketika dia ruku sujud, bagaimana cara dia menggerakkan tubuhnya? Nah, tentu bergantung kepada bentuk tubuhnya. Apakah tubuhnya gemuk, kurus, cacat, banyak yang kurang. Nah, itu gerakannya, kecepatannya, itu tidak sama itu. Cara membawakan itu, salat itu. Cara membawakan dirinya di dalam salat itu berbeda-beda. Jadi perintah salat itu umum. Tetapi ketika dijalankan, itu berbeda-beda jadinya. Ya, ketika diamalkan berbeda-beda. Tidak sama. Nah, seperti itu. Nah, tentu perbedaan itu karena diri manusia berbeda-beda. Al-Quran mengatakan, jalan manusia berbeda-beda, tidak ada yang sama. Itu. Ya, paling-paling perbedaan itu tentu tipis. Ya, ada orang yang sholat, ya, gerakan sholatnya cepat. Ada pula yang lambat. Itu perbedaannya. Tentu mengikuti tubuhnya. Mengikuti dirinya. Menyesuaikan dengan keadaan dan kemampuannya. Seperti itu. Itu perbedaannya. Nah, itu dah. Ya. Kenampakannya. Ya. Nah, jadi berpikir kita mengambil pelajaran itu. Ilmu itu. Ya. Kita pergi ke Arab. Ilmu Arab kita pelajari, kita bawa ke sini, ke Indonesia. Ya, sementara tubuh manusia, jiwa raga manusia dikendalikan oleh alam, kehidupan alam yang ada di negara Indonesia. Ya. Tubuh manusia, tubuh orang-orang Indonesia, itu jiwa raganya dibentuk oleh alam yang ada di negeri Indonesia ini. Ya, nah, alam Arab, daerah Arab berbeda dengan daerah Indonesia. Aturan-aturan yang ada di Arab itu untuk menyelesaikan kehidupan masyarakat Arab dengan alam yang seperti itu. Aturan-aturan yang ada di Arab dipakai oleh orang Arab untuk menghadapi kehidupan alamnya. Aturan-aturan yang ada di Arab tidak bisa dibawa ke Indonesia untuk dipergunakan, untuk dipakai
menghadapi alam di Indonesia. Tidak bisa. Itu dikaji ulang. Tuh. Ya. Jadi aturan-aturan jalan yang mampu menyelesaikan urusan masyarakat Indonesia, ya, itu tumbuh di negara Indonesia ini, aturan itu. Tuh, artinya urusan kita diselesaikan oleh daerah kita sendiri, negeri kita sendiri. Urusan jiwa raga kita itu diselesaikan dengan ilmu yang tumbuh di negara kita sendiri. Nah, bukan ilmu yang datang dari Arab. Ilmu yang datang dari Arab tidak bisa menyelesaikan urusan kita di negara ini. Itu berpikir itu. Nah, itu. Nah, kita sebagai seorang guru, Ustaz, kita tidak berpikir, tidak mengkaji, tidak berhitung, mengambil begitu saja. Berguru kita ke Arab, kita ambil ilmu Arab, kita bawa ke Indonesia, kemudian langsung kita amalkan. Tidak berpikir. Nah, itu kan berbeda. Jadi apa yang saya jelaskan itu berbeda dengan Rasulullah. Tidak sama. Nah, kan nampak berbeda itu. Nah, saya berhitung dengan ilmu. Nah, itu. Ya. Ya, tentu orang mempertanyakan siapa saya, kan seperti itu. Ya. Seperti Nabi Isa. Nabi Isa itu ada hubungannya dengan saya itu. Ya. Kalau saya beritahukan, orang tidak percaya. Itu. Ya. Nabi Isa itu kan Roh Kudus. Berdasarkan hukum. Ya. Berdasarkan hukum, Nabi Isa itu anak Jibril. Malaikat Jibril menjelma menjadi manusia. Ya. Berhubungan dengan Maryam. Melahirkan Isa. Tuh. Malaikat Jibril itu roh suci. Maryam perempuan suci. Anak yang lahir Roh Kudus. Suci. Tuh. Malaikat Jibril itu siapa? Ya. Malaikat Jibril itu siapa? Itu berhubungan dengan diri saya itu. Mungkin orang tidak percaya. Ya, kalau saya jelaskan tidak percaya orang. Tidak sampai pemikiran orang. Kalau saya mengatakan Malaikat Jibril itu adalah saya, itu tidak sampai pemikiran manusia. Apabila Malaikat Jibril itu adalah saya, sementara Isa itu adalah anak dari Jibril, itu sama artinya Isa itu. Itu anak saya. Nah itu. Ya. Darah saya mengalir pada Isa itu. Ya. Jadi Isa itu ada hubungannya dengan diri saya. Nabi Isa itu. Tapi kalau saya jelaskan kaji ini, hukum sesuai akibatnya, dasar hukumnya, tidak percaya orang. Ya, kalau saya disuruh untuk menjelaskan tentang diri saya, siapa saya, kalau saya dituntut untuk menjelaskan, diminta untuk menjelaskan siapa saya sebenarnya, tentu saya mengkaji itu dimulai dari zat tunggal. Ada hubungannya dengan zat tunggal. Nah, itu. Ya. Diri saya itu ada hubungannya dengan zat tunggal. Ya. Pergerakan langit dan bumi, kekuasaan yang ada di langit dan bumi, pergerakan itu berhubungan dengan diri saya. Ada hubungannya itu.
Nah, itu dia dari. Ya. Jadi kalau saya memperkenalkan diri, ya, nah, itu memang sulit bagi manusia untuk memahami mungkin, ya, atau tidak percaya. Ya. Saya bukan rasul, saya bukan Tuhan. Saya manusia biasa. Nah, itu. Ya. Nah. Ya. Jadi kita dituntut. Al-Quran menuntut. Wahai manusia, kenalilah dirimu, maka engkau akan mengenal aku. Siapa aku? Nah, itu. Ya. Jadi itu yang saya pelajari, ya. Ya. Ya, saya mengenal diri, mempelajari diri, maka pengenalan saya sampai kepada Zat Tunggal. Ya, siapa saya sebenarnya? Sampai ke sana. Sehingga saya mengatakan Alif Lam Mim. Apa arti dari Alif Lam Mim? Alif Lam Mim Sad, Alif Lam Mim Ra. Itu artinya aku turun menjadi manusia. Ada Zat Tunggal itu turun menjadi manusia. Zat Tunggal itu sebenarnya manusia itu. Ya, langit dan bumi diciptakan berdasarkan manusia. Zat Tunggal itu manusia. Nah, itu. Ya. Cuman kalau saya jelaskan orang, pemikiran orang tidak sanggup memikirkan ini, mempelajari ini, memahami ini. Ya, itu. Ya, Zat Tunggal itu berhubungan dengan diri saya. Itu Zat Tunggal itu bukan Allah. Allah itu nama dari ilmu. Allah itu tidak ada tubuhnya. Allah tidak ada zatnya. Ya. Tetapi kalau Zat Tunggal itu ada tubuhnya, ada zatnya. Ada. Ya. Sumber segala sesuatu, sumber makhluk, langit dan bumi itu datang dari Zat Tunggal, bukan datang dari Allah. Allah itu pembentuk rupa, pembentuk wajah. Zat itu bukan datang dari Allah. Zat itu tumbuh dari Zat Tunggal. Ya, langit dan bumi ini barang tumbuh dari Zat Tunggal. Tetapi langit dan bumi dibentuk oleh Allah. Selama langit dan bumi tumbuh, selama itu Allah membentuknya menjadi indah, mengukirnya. Jadi Allah menciptakan itu artinya Allah membentuk, memberi rupa. Itu kaji-kajinya seperti itu hitung-hitung. Kalau menjelaskan itu tambah panjang kajinya. Ya. Ada orang yang mampu memikirkan ini, ada yang tidak. Akan nampak. Ya, saya bisa saja mengatakan ini. Saya adalah Zat Tunggal. Kan bisa saja itu. Saya adalah Malaikat Jibril. Bisa saja saya mengatakan itu. Karena dasar hukumnya ada. Nabi saya itu ada hubungannya dengan saya itu. Ya, itu. Ya, darah saya mengalir kepada Nabi saya. Ada itu. Bisa saya mengatakan, bisa. Cuman manusia tidak sanggup memikirkannya. Untuk memikirkan, untuk mempelajarinya tentu dari awal. Panjang gajinya untuk sampai memahami itu. Ya. Banyak yang harus dipelajari sehingga kita masuk ke dalam kaji itu. Jangankan orang biasa, orang berilmu saja susah mempelajari, memahaminya. Berlarut-larut baru sampai ke sana. Ya, tetapi yang perlu diingat, ya, Tuhan manusia itu Allah. Bertuhankan kepada Allah itu yang harus diingat. Bukan bertuhankan kepada Zat Tunggal.
Itu berbeda itu. Nah, ya, bertuhankan kepada Allah, bukan saya. Itu. Allah ingin dijadikan Tuhan. Saya juga bertuhankan kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah. Walaupun saya mengatakan saya adalah zat tunggal. Walaupun saya mengatakan saya ada hubungannya dengan Jibril. Saya adalah Al-Quran yang sebenarnya, Al-Quran yang berjalan. Darah saya mengalir kepada Nabi Isa itu. Ada ikatan-ikatannya. Tetapi saya tetap bertuhankan kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah. Tetap menjalankan syariat, ilmu, perintah. Itu. Karena tubuh saya ini kan tanah ini, sama seperti manusia lain. Tetap mengikuti jalan, tetap patuh mengikuti jalannya, tidak keluar dari jalan. Itu deh. Itu. Memang keberadaan saya nanti dipertanyakan. Siapa saya kan seperti itu. Tetapi manusia sulit untuk memahaminya. Beransur-ansur. Tapi saya bukan secara zahir. Saya tidak mampu berkuasa, lemah. Bukan yang berkuasa. Yang berkuasa itu Allah. Allah Tuhan semesta alam, itu yang berkuasa, bukan saya. Jadi harus duduk perkara ini. Orang menunggu kedatangan Nabi Isa. Nabi Isa tidak turun. Tidak turun, ya untuk apa dia turun? Pengetahuannya kurang. Tidak turun ya. Tetapi apakah ada hubungan saya dengan Isa? Ya ada. Tapi orang tidak mengerti kalau dijelaskan. Orang tidak mengerti dan tidak percaya. Itu. Jadi di tangan saya ajaran Islam itu berubah total. Itu dia. Ajaran Islam itu harus diperbaiki. Pemahaman manusia tentang Tuhan itu harus diluruskan. Jadi saya diminta untuk itu. Sebenarnya perintah kita sudah turun kepada saya. Sudah saya tolak sebenarnya itu. Sudah saya tolak perintah. Karena saya tidak sanggup. Karena berat, persoalannya berat. Itu diperintah untuk menyelesaikan urusan di atas permukaan bumi. Menyelesaikan urusan dengan ilmu, dengan perhitungan. Bukan dengan perang. Jadi tidak ada perang. Perang itu jalan terakhir. Itu pun dengan negara luar. Itu. Kan nampak. Jadi semua itu dengan ilmu, dengan perhitungan. Bukan menduga-duga. Jadi itulah yang harus dipikirkan oleh umat Islam, oleh orang-orang yang ahli di bidang agama. Pikirkan itu. Karena saya berbicara dengan ilmu, dengan dasar hukum, bukan main-main. Kehadiran saya mungkin menggemparkan.
bukan Indonesia saja, mungkin dunia menggemparkan. Karena saya memberikan alasan, memberikan dasar hukum yang kuat, sehingga ajaran Islam berubah secara total. Ya. Nah, jadi sayalah orang yang ditunggu-tunggu umat Islam itu. Sementara saya masih berdiam diri. Nah, ya. Nah, itu. Ya. Tidak bisa memaksakan untuk turun karena berisiko. Saya tentu menunggu. Ya, menunggu. Kalau orang menerima, saya turun. Kalau orang menerima kaji ini, saya turun. Kalau orang menolak, saya diam. Ya, karena ini urusan berat. Nah, itu. Nah, itu dia. Kenapa itu? Pengetahuan saya. Ya. Itu melewati manusia kebanyakan, melampaui manusia kebanyakan, termasuk Nabi dan Rasul. Melampaui manusia. Sehingga urusan diserahkan kepada saya. Karena perhitungan saya, pemikiran saya melampaui manusia, Nabi dan Rasul. Ya. Itu kalau orang bertanya siapa saya, itu nampak. Apa hubungan saya dengan Zat Tunggal? Apa hubungan saya dengan Allah? Apa hubungan saya dengan malaikat Jibril? Al-Quran sebenarnya dengan Isa, Nabi Isa. Tentu saya sendiri yang memahami itu. Yang lain mungkin susah memahami itu. Nah, tentu persoalan ini tidak disampaikan. Tentu tugas kita menyelesaikan urusan. Ya, urusan diselesaikan dengan ilmu. Ilmu itu yang kita bawa, yang kita berikan, yang kita jelaskan. Nah, itu. Ya. Nah, kan nampak. Jadi itulah yang harus kita perhatikan, kita pikirkan. Ya, segala sesuatu harus dikembalikan kepada ilmunya, dikembalikan kepada dasar hukum yang kuat. Ya. Jadi demikian supaya kita pelajari, kita pikirkan, kita bicarakan, kita musyawarahkan, sehingga menjadi jelas dan terang benderang. Demikian saya kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.